kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, sebab Engkau baik, bahkan teramat baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan waktu buat kami untuk bergabung dalam Zoom meeting ini Bapa, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk kami boleh mengekspresikan ucapan syukur kami kepada Tuhan, bahwa Engkau baik dan sangat baik memelihara hidup kami sampai pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami sadar betul Bapa bahwa kami ini hidup adalah untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memilih kami menjadi pemuji, menjadi tim penyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat semuanya Bapa. Sekarang juga waktunya kami Tuhan akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas kami pribadi lewat pribadi. Engkau melawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau lepaskan. Bahkan Tuhan yang mempunyai pergumulan hidup bahkan masalah. Biar lewat firman-Mu Tuhan kami boleh dilawat dan kami dijawab. Dan kami meyakinkan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami. Engkau sanggup membawa kami keluar dari masalah kami Bapa. Terima kasih buat pagi ini, terima kasih buat seluruh partisipan Tuhan. Bahkan mungkin yang masih belum hadir, tapi biarlah Tuhan membangunkan mereka, memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Dia sampaikan Bapa, hanyalah isi hati-Mu semata Tuhan, sehingga kami dilawat, kami diberkati, dan nama-Mu dimuliakan, dan Engkau disenangkan ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, teruslah berkarya atas hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kami serahkan waktu kepada Bapak. Ya, jadi hari ini kita ada break room ya. Nanti saya mau Gutiar nanti buka Roma 8 ayat 1 sampai 2. Silakan mungkin Ibu Tiar mau sapa dulu teman-teman yang baru gabung. Silakan dulu. Bisa lihat teman-teman yang baru gabung. Ya. Ini ada juga Dewi. Ya, Dewi juga. Ya, Shalom ada. Ya, yang baru bergabung. Saya tadi melihat ada saudara saya Dwi ya. Masih adakah? Ada. Dwi Susanto ya. Ya, Shalom, selamat tahun baru Dwi Susanto. Kemudian ada Pak Sitepu baru gabung, Bu Dewi Tampu Bolon, Bu Juhaini, Bu Lydia Lalang, dan ada Pak Banuara ya, Bu Rosemary atau Shirley Rose, ada Pak Lamsar Silaban juga, dan Pak Domingos yang dari NTT tentunya, dan Pak Pikir Hutajulu. Itu saja, selamat menikmati firman Tuhan buat pagi hari ini dan ibadah kita. Tuhan memberkati. Ya, silakan baca Roma 8 1-2, Ibu Tiar bisa, dan di situ Alkitabnya. Baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu, demikian firman Tuhan dengan judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Amin. Di sini dijelaskan tadi, ini yang kadang-kadang orang tidak mengerti kata tidak ada penghukuman. Jadi saudara kasih Tuhan, penghukuman di sini bukan penghukuman soal masuk neraka ya. Jadi tidak ada kaitan masuk neraka. Tapi berbicara tentang sehari-hari, kan ada orang merasa tertuduh, merasa bersalah, terintimidasi. Tapi Tuhan berikan jaminan kepada setiap orang, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Artinya tidak ada intimidasi bahwa engkau tidak layak, engkau tidak sesuai, engkau tidak benar. Tidak ada lagi penghukuman seperti itu.
Tapi masih ada nggak orang berkata setiap datang kepada Tuhan, ampunilah kami. Selalu minta ampun terus. Bahkan juga dikatakan, hambamu yang tidak layak ini, hambamu yang berdosa ini. Kalau masih itu keluar, itu berbicara dalam dirinya, masih ada penghukuman itu. Seolah-olah darah Yesus tidak sempurna untuk menebus dia dari segala hukum dosa dan hukum maut. Nah, jadi pada saat pagi ini Tuhan ingatkan kepada kita, orang yang benar-benar dalam Yesus Kristus tidak ada rasa tertuduh bahwa dia orang berdosa. Justru dia merasa bersyukur kepada Tuhan karena Yesus sudah menggantikan hukuman dosa yang sepatutnya manusia alami, tapi Yesus sudah menggantikannya. Waktu dikatakan sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang manusia harus alami, Yesus mengambil alih semua itu, sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita sadar tentang ini, kita indah dalam hidup ini. Kita adalah orang-orang yang memang dimerdekakan, orang-orang yang sudah dibebaskan. Ya, jadi benar-benar kita adalah orang yang diberikan kelayakan menghadap Tuhan, karena darah Yesus membuka jalan baru bagi kita untuk menyembah Dia. Waktu kita menyembah Dia semakin indah. Jadi salah satu penghalang orang tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar karena masih ada penghukuman ini. Sehingga seolah ada jarak antara dirinya dengan Tuhan. Seolah-olah dosa yang menghambat. Makanya seringkali kalau dia berdoa, ya ampunilah kami. Jadi selalu minta pengampunan. Dan hari ini Tuhan jelaskan kepada kita, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya ada satu kehidupan baru yang dialami. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama tadi? Perasaan tidak layak, perasaan tidak berharga, perasaan dipinggirkan, perasaan orang berdosa, pokoknya semua barang-barang lama. Semua yang membuat bentuknya ada gap dengan Tuhan. Seolah-olah dia bukan orang yang sudah dibebaskan dari penghukuman ini. Dia masih terkungkung. Tapi hari ini kita yang ada dalam komunitas The Power of Love dijelaskan bahwa sekarang, bukan besok, sekarang ini tidak ada lagi penghukuman. Bagi siapa? Bagi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Yesus Kristus. Artinya siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Sehingga hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi hidup yang lama, tapi hidup yang baru. Artinya kita sangat menghargai bagaimana Yesus mengambil alih hukuman dosa kita ke salib, supaya kita dibenarkan, kita layak, kita diberikan anugerah. Luar biasa. Dulu sebelum saya mengerti rahasia ini, saya anggap kata penghukuman ini adalah berbicara tentang masuk neraka. Sebenarnya enggak, karena dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada perbedaan. Kalau penghukuman dalam Roma 8 ini, itu dikatakan ada perasaan bersalah. Atau dalam bahasa condemnation. Therefore, there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Jadi tidak ada lagi seperti itu perasaan. Kita orang yang dimerdekakan karena firman. Kita dimerdekakan karena Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya. Jadi dengan harapan mulai dari sekarang selanjutnya, jangan ada perasaan bersalah, kecuali memang kita sengaja buat salah. Tapi kalau kita tidak sengaja bersalah, ataupun artinya sesuatu hal yang ya kita tidak berbuat salah, ya
Tapi kita sadar bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Sehingga kita menghadap Dia, menyembah Dia. Indah rasanya, tidak ada keindahan lebih daripada itu. Saya alami sendiri, ya. Bagaimana pengalaman saya alami? Ketika saya duduk menyembah Dia, saya dilawat dengan sukacita, dilawat dengan damai sejahtera. Itu yang saya alami sendiri. Sehingga kita pun semua yang hadir pada saat pagi ini, saya yakin dan pasti bahwa kita mengalami hal yang sama ketika kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang penting. Roh yang memberi hidup, nah, adalah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi kita merdeka, tidak dalam penghukuman. Jadi pentingnya kita penyembahan, menghadap Tuhan, roh saya, roh saudara, menyatu dengan roh Tuhan. Our spirit, my spirit, unity with the Spirit of God. Ada kesatuan dengan roh Tuhan. Maka kita dibawa ke satu pengalaman yang baru. Bagaimana kita mengalami penyatuan ini. Sehingga kita bukan menjadi orang yang latah dan berkata, ampunilah kami. Tidak seperti itu. Tapi kita berkata, terpujilah namamu Tuhan. Engkau luar biasa, engkau ajaib, engkau perkasa. Maka waktu kita tarik napas, kita bilang puji Tuhan. Kelepas napas, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Jadi ungkapan orang yang sudah tebus dengan darah yang mahal itu, ungkapan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji. Ini bukan milik Pantai Kosta, saudaraku, tapi milik orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan sekarang ini tidak ada lagi penghukuman. Yang ada apa? Kesaksian demi kesaksian, pengalaman yang baru dengan pengalaman baru, sehingga kita diberikan satu kesaksian tambah lagi yang lain, terus kita kaya dengan kesaksian. Jadi hidup kita hidup dengan penyembahan. Tadinya yang tadi kami hidup, saya hidup untuk menyembah Tuhan. Ketika kita ada penyembahan, kita mengalami suatu hal yang mungkin belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita mengalami hal yang baru. Bahkan firman Tuhan yang pernah kita baca, dan itu berbicara lagi ke dalam hati kita, menjelaskan, menjabarkan lagi terperinci apa menjadi kehendak Tuhan. Sehingga walaupun dalam dunia kita hidup sekarang ini, orang bilang dunia tempat susah. Benar serumum. Tetapi orang yang hidup dalam penyembahan, orang yang mengagungkan Tuhan dalam dirinya, dalam dunia ini pun mengalami suasana surga. Jadi dia alami suasana surga ini. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi kalau kita mengalami suasana surga, aduh, kita kemana-mana pun bisa jadi saksi. Kita bisa menceritakan Tuhan itu baik. Tidak ada yang sama seperti dia. Hanya dia satu-satunya yang rela mati, menyerahkan nyawanya, taat sampai mati. Nah, itu saudaraku yang Tuhan mau kerjakan bagi kita, ya. Jadi kalau kita mengalami hal ini mulai pagi ini dan seterusnya, kita tidak ada lagi ungkapan ampuni, 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 ampuni. Ada orang bilang begini, ya kita kan bisa tanpa sengaja berdosa. Orang yang masuk dalam penyembahan dengan benar, dia jelas mengerti bahwa waktu dia menyembah itu, hubungannya akrab dengan Tuhan. Orang yang akrab hubungannya dengan Tuhan, tidak ada peluang bagi dia untuk berbuat dosa. Kenapa? Kesatuannya dengan Tuhan membuat dia hanya memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan. Tidak lagi terpikir untuk berdosa. Hanya orang yang jauh hubungannya dengan Tuhan yang membuat dia banyak peluang untuk berdosa. Tapi kita yang hadir pada saat ini, Tuhan memberikan kita kemampuan menghadapi segala sesuatu
yang namanya tawaran-tawaran dosa. Tapi Roh Kudus memproteksi kita sehingga kita bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah situasi dunia seperti yang kita hadapi ini. Itulah hebatnya Roh Kudus memberikan kita kemampuan itu. Kita memang tidak sanggup, tapi Roh Kudus memberikan kesanggupan. Dari hari ini kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa melalui korban Yesus, dan kita sudah dalam Yesus karena percaya kepada Yesus, karena beriman kepada Yesus, tidak ada lagi penghukuman itu. Tidak ada lagi perasaan-perasaan bersalah. Tidak ada perasaan tertuduh. Kenapa? Karena Yesus dan firman-Nya satu kesatuan. Sehingga kita benar-benar merdeka. Karena firman-Nya menjamin kita untuk layak menghadap Tuhan. Layak untuk menyembah Dia. Kita sungguh merasakan suasana hadirat Tuhan. Maka untuk selanjutnya kita yang hadir dalam komunitas ini, kita hanya berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita banyak ungkapan syukur kepada Dia. Karena Dia baik bahwasanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu singkat menyampaikan firman-Mu. Tetapi biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami lewat Roh Kudus, menjelaskan kepada kami secara terperinci sehingga kami benar-benar merdeka. Kami bisa menjadi saksi-Mu. Kami menjadi garam dan terang dari tengah-tengah situasi sekarang ini. Sehingga dari hari ke hari melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Kami menjadi saksi-Mu yang hidup, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami bisa menikmati suasana hadirat Tuhan. Bukan tergantung dalam situasi yang kami hadapi, tapi tergantung hubungan kami pribadi dengan Tuhan. Membuat kami menyatakan, Tuhan itu senantiasa baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa khusus kami hari ini. Kami sudah berdoa. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali kepada host. Ya, baik. Terima kasih firman Tuhan yang luar biasa ya pemaparannya pada pagi hari ini. Mungkin sambil Pak Surbakti mempersiapkan berkat room ya Pak ya. Oh, bisa langsung juga apa-apa.